Proses hukum gugatan perdata terkait lahan sempadan sungai di Medokan Semampir Timur Dam Surabaya, yang diajukan oleh Budi Susanto sebagai penggugat di agenda bacaan putusan sela, sang pengadil, Eryus Hartiarso, menolak gugatan intervensi pihak ketiga yakni ahli waris dari Kromo Rejo yang mengklaim juga memiliki hak di atas lahan sempadan sungai aset milik Provinsi Jawa Timur. Gugatan perdata yang dilakukan Budi Susanto melalui penasehat hukumnya, yaitu Aning Swandari, juga melibatkan pejabat pembuat akta atau PPAT yaitu Indra Sidarta, Notaris M. Yunus, Balai Besar Wilayah Surabaya atau BBWS, PT, SAC Nusantara, Kelurahan Semampir, BPN Surabaya sebagai turut tergugat. Sedangkan, tergugat yaitu Ahmad Sodik penasehat hukum dari ahli waris Kromo Rejo dan puluhan warga yang menempati lahan tersebut. Selanjutnya, proses hukum keperdataan akan memasuki agenda mediasi. Di agenda mediasi, aset Provinsi Jawa Timur berupa batas sempadan sungai 50 meter akankah benar-benar sudah bersertifikat atas nama Budi Susanto yang kini mengajukan gugatan perdata. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Pengadilan tersebut setelah membaca berkas perkara mengenai hubungan dengan surat intervensi tentang berkas perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat berkasnya tanggal 3 April 2023 berdasarkan gugatan sebagai berikut. Kita bacakan semuanya ya. Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan tanggal 31 Mei 2023, pemohon intervensi telah mengajukan surat permohonan yang membuka hal sebagai berikut. Nanti kita bacakan semuanya dalam putusan sela. Menimbang bahwa atas pembahasan intervensi tersebut, penggugat dan tergugat belum mengajukan jawaban. Kita baca semuanya. Menimbang bahwa untuk membuktikan dari permohonannya, para pemohon intervensi mengajukan untuk kopi surat sebagai berikut. Bertanda P intervensi 1 sampai dengan fotokopi P intervensi 3. Bukti surat tersebut telah berkontrol tersebut dapat disatukan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda D intervensi 39 berupa fotokopi dari DMO. Menimbang bahwa para pihak mereka sudah diamankan hal apapun dan selanjutnya mohon keputusan. Menimbang bahwa jika yang putusan selainnya maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertata dalam berita acara sidang dianggap pertemuan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan selainnya. Tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon intervensi yang diajukan para pemohon adalah sebagaimana tertera di atas. Menimbang bahwa para pemohon intervensi yang memohon untuk mendapatkan informasi perkara nomor 39/2023 PN Surabaya yang saat ini sedang berjalan dalam membela kepentingan para pemohon sebagai pihak yang mempercayai para pihak dan membela kepentingan sendiri atau dengan istilah lain disengkok. Menimbang atas pemohonan intervensi dari pemohon intervensi penggugat asal, tergugat dan para penggugat asal dan tergugat asal telah berkatakan banyak sebagaimana telah diuraikan di atas. Menimbang bahwa majelis hakim pertimbangan permohonan intervensi yang disebut permohonan intervensi tersebut apakah cukup beralasan atau tidak. Majelis hakim akan melihat apakah bentuk kesertaan dari tiga dalam apakah bertanda yang bercerai ini dimungkinkan. Menimbang bahwa permohonan intervensi tidak diatur dalam hal yang menggugat BG, melainkan diatur dalam pasal 29282 FP hukum acara perdata untuk golongan Eropa. Menimbang bahwa seluruh FP sudah tidak berlaku lagi dan yang masih berlakunya IE dan RDG, maka berhubungan dengan ketentuan pasal 393 ayat HIN, di mana seorang hakim diperkenankan bukan dalam praktik peradilan mengambil segala bentuk yang terdapat dalam peraturan lain yang tidak diatur dalam HIN. Misalnya bentuk dalam keikutsertaan pihak ketiga dalam perkara perdata yang diatur dalam RP yang disesuaikan dengan kebutuhan teknis atau praktek. Menimbang bahwa dari di atas majelis hakim kesimpulan bahwa ketentuan pasal 29282 FP dapat dijadikan pedoman bagi majelis hakim dalam pertimbangan permohonan dan keikutsertaan para pemohon intervensi sebagai tiga dalam perkara perdata nomor 363 perdata gugatan 23 PN Surabaya.
menimbang bahwa apakah para pemohon intervensi dapat diterima sebagai pihak dalam perkara perdata nomor 363 pada gugatan nomor 3 Surabaya, ataukah tidak. Majelis hakim akan melihat ada tidaknya hubungan hukum dan kepentingan para pemohon intervensi. Menimbang informasi tentang pembaca dengan sesama pemohon intervensi dan pemohon intervensi yang pada pokoknya para pemohon intervensi masyarakat selaku pemilik tanah seluas 15 hektar atau 150.000 meter persegi berdasarkan alasan salah satunya yaitu tanda pendapat sementara tanah di Indonesia atas nama Kronologi nomor 20 C/1 Desa Medokan Semampir Nomor 1 bertanggal 14 Juni 1959. Tercatat Persil 28 kelas 2D 25.000, Persil 2 kelas 2 kelas 4.000, Persil 28 kelas 2D luas 3.914 dan memiliki kepentingan hukum di atas. Objek seluas 40.380 meter persegi telah terbit sertifikat hak milik nomor 03302 nama Indra Sidarta. Objek seluas 48.900 meter persegi telah terbit sertifikat hak milik nomor 0332 atas nama Lili Surapati. Objek seluas 26.600 meter persegi telah terbit sertifikat hak milik nomor 03307 atas nama Budi Susanto, di mana para pemohon intervensi keberatan atas terbitnya 3 dokumen sertifikat dan tidak pernah melepaskan dan atau menjual kepada pihak manapun juga mengaku berhak atas tanah sertifikat tersebut sebagai miliknya. Menimbang setelah majelis mempelajari perkara perdata nomor 363 pada gugatan nomor 3 Surabaya yang menjadi pokok sekitar adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat asal sekitar 70 orang lebih telah memberikan tanggal seluas kurang lebih 7 meter persegi dengan ukuran 16 kali 5 meter dan menumpang tanah milik penggugat yang terdiri dari turut tergugat 1, di mana sejak tanggal 24 Desember 1994 turut tergugat 1 PT SAJ Nusantara memiliki sebidang tanah seluas 15.500 meter persegi tercatat di buku letter C nomor 2209 Persil nomor 45 kelas D 2 Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukoharjo Pemerintahan Pemerintah Kota Surabaya dari turut tergugat 1 yang telah teralih hanya sejak tanggal 1 April 2012 menjadi atas nama Budi Susanto in kasus penggugat dengan letter C nomor 4128 Persil nomor 45 kelas D2. Kemudian tanah hiasan milik penggugat tersebut sebagian seluas 8.201 meter persegi telah memperoleh status sertifikat hak milik nomor 03369 Kelurahan Medokan Semampir ukur tanggal 19 Mei 2016 nomor 0025 Medokan Semampir atau 2016 atas nama Budi Susanto dan sisa tanahnya seluas 6.490 meter persegi terkena garis 4 dan sebagaimana tercatat dalam peta bidang nomor 1178/2016 Kelurahan Medokan Semampir Surabaya Jawa Timur nomor berkas 31482/2016 dan para tergugat yang menguasai dan atau menempati tanah milik penggugat tersebut telah menguasai tanah dan bangunan tersebut dan memiliki atas hak. Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dari pokok sekitar perkara 363 pada tarik gugatan 23 saudara perbuatan melawan hukum yang dilakukan para penggugat, di mana telah memiliki dan mendirikan bangunan rumah seluas kurang lebih 7 meter persegi dengan ukuran 15 meter kali 5 meter dan menempati tanah milik penggugat asal yang dibeli oleh tergugat 1, di mana sejak tanggal 4 Desember 1994 tergugat 1 PT CAC Nusantara memiliki sebidang tanah seluas 15 meter persegi tercatat di buku letter C nomor 2209 Persil nomor 45 kelas D2 Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukoharjo Pemerintahan Surabaya dari tergugat 1 yang selanjutnya beralihannya sejak tanggal 1 April 2015 menjadi atas nama Budi Susanto dengan letter C nomor 4128 Persil nomor 45 D2. Selain itu juga dalam perkara perdata nomor 363 perdata gugatan Penggugat Surabaya, objek sengketanya adalah persis tanah tercatat sebagai petok D nomor 4128 Desa Medokan Semampir Persil nomor 45 kelas D2 luas 19.500 meter persegi atas nama Budi Susanto yang telah terbit SHN nomor 03369 Kelurahan Medokan Semampir atas nama Budi Susanto dan seluas 6.490 meter persegi telah terbit peta bidang nomor 1178/2016 Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukoharjo Jawa Timur nomor berkas 31482/2016 atas nama Budi Susanto.
Menimbang beberapa permohonan para pemohon intervensi tidak menyebutkan batas-batas yang jelas dari dimaksud oleh para pemohon intervensi, di mana para pemohon intervensi hanya menyebutkan lokasi tanah tersebut memiliki 3 sertifikat hak milik atas objek yang diceritakan dalam perkara perdata nomor 363 Surabaya. Sehingga majelis berkesimpulan para pemohon intervensi seharusnya mengajukan gugatan tersendiri, di mana para pemohon intervensi harus mengikutkan serta selain dari para gugat juga Budi Susanto sebagai pihak. Menimbang oleh karena terdapat 3 sertifikat hak milik atas nama oleh Senita antara permohonan intervensi yang diajukan oleh para pemohon intervensi dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat asal, maka para pemohon intervensi harus mengajukan gugatan tersendiri apabila hak kepemilikannya merasa dilanggar oleh salah satu pihak. Sehingga dengan demikian tidak cukup alasan bagi hakim tidak dapat melakukan permohonan para pemohon intervensi untuk menggabungkan diri dalam perkara perdata nomor 363 Gugatan PN Surabaya, dan permohonan para pemohon intervensi dinyatakan ditolak. Menimbang oleh karena pemohon menggabungkan diri para pemohon intervensi ditolak, maka sekali lagi yang dilakukan hingga putusan. Oke. Memperhatikan pasal 393 ayat 2 setelah ketentuan lanjut bersangkutan mengadili 1. Menolak permohonan para pemohon intervensi untuk memasuki sebagai pihak dalam perkara perdata nomor 363 Gugatan 2023 PN Surabaya, menangguhkan biaya perkara itu merupakan hingga putusan akhir. Demikian putusan dalam sidang permusawaratan majelis hakim Pengadilan Surabaya pada sidang tanggal 19 2023 oleh kami dan setia saudara SMA sekalian yang kedua, Arman Dityo SMA dan Budi Semana SMA majelis sebagai hakim anggota. Putusan tersebut dibacakan pada Rabu tanggal 21 Juli 2023 dalam sidang putusan umum oleh hakim ketua dengan didampingi oleh hakim anggota, dibantu oleh Putri Indriani SMA Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh kuasa penggugat, kuasa tergugat 1, kuasa tergugat 2.